Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Alfiatul Laila dan juga ada teman-teman saya yaitu Dila Rofianti, Erni Fauziah, Anissa Dwi Zulaifa, dan Frastika Ade Sandova. Kami di sini akan menganalisis kondisi bentang alam TNGM menggunakan aplikasi Google Earth Pro. Untuk pemaparannya akan disampaikan oleh Mbak Dila Rofianti. Saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Mbak Alfiatul Laila. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan bagaimana cara menganalisis kondisi bentang alam di TNGM. Saya akan share screen dulu. Sebelum itu, pertama-tama, di sini kita akan menggunakan aplikasi Google Earth Pro, yaitu pertama-tama kita mengklik dulu aplikasinya. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kan di sini kita akan menganalisis TNGM. Nah, di sini kita akan mencari lokasinya dulu dengan cara mengklik kotak search, kemudian kita ketikkan nama lokasinya. Kemudian klik search. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, terlebih dahulu kita membuat batasan wilayah. Tapi sebelumnya, sebelum membuat batasan wilayah, terlebih dahulu membuat gambar acuan yang saya ambil dari jurnal dengan cara yaitu mengklik icon Add Image Overlay, kemudian klik Browse, dan mencari lokasi letak menyimpan gambarnya, kemudian klik Open. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sebelum itu diatur dulu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Bisa dikecilkan. Seperti ini. Nah, setelah itu kita pindahkan gambar ini di sebelah sini atau sesuai dengan kebutuhan teman-teman saja. Nah, setelah itu kita klik OK di kotak dialog ini. Nah, setelah di OK, setelah muncul seperti ini, selanjutnya kita akan membuat batasan wilayah di TNGM ini yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Erni Fauziah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Tahap yang selanjutnya yaitu membuat batasan wilayah berdasarkan jurnal yang telah diacu dengan mengklik bagian poligon atau bisa menggunakan yang ini juga pet. Lalu sebelum membuat batasan wilayah untuk mempermudah pembuatannya, maka letakkan terlebih dahulu peta batasan wilayah yang sudah ada pada bagian yang akan dibuat batasan wilayah. Dengan mengklik overlay, lalu cari gambar yang akan dibuat batasan wilayah.
Sama seperti gambar sebelumnya. Letakkan gambar sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan dengan posisi yang sesuai. Jika sudah terlihat, maka atur transparansinya karena hanya memperlihatkan bagian garis yang akan diikuti bagian batasan wilayahnya. Lalu klik OK. Lalu membuat batasan wilayah, klik Add Polygon, terus tarik garis. Jangan sampai garis yang dibuat itu putus, sehingga harus sampai selesai pembuatan batasan wilayahnya. Jika sudah selesai, maka bisa diatur garisnya itu sebesar 3 dan warna yang dipilih itu sesuai keinginan. Lalu klik OK. Untuk memperlihatkan bagian garisnya saja, maka klik outline, lalu klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Jika sudah, karena kita hanya membawa batasan wilayahnya, sehingga bagian poligon overlay dan poligonnya bisa dihilangkan dan hanya terlihat bagian batasan wilayahnya saja. Ini adalah batasan wilayah yang sudah sesuai dengan acuan. Maka yang tahap selanjutnya yaitu kita melihat bahwa dengan mengklik Show Historical Imagery akan terlihat dari beberapa tahun dari 1984 hingga 2020 dapat dilihat perbedaan wilayah tersebut. Maka untuk pemaparannya akan disampaikan oleh Mbak Anissa beserta Mbak Frastika. Baik, terima kasih Mbak Erni. Sebelumnya saya ingin menjelaskan Gunung Merapi ini salah satu gunung aktif yang ada di dunia. Nah, untuk terjadi letusannya biasanya dalam kurun waktu 4-6 tahun sekali, atau bisa dibilang saat aktifnya itu dalam waktu kurun sampai 6 tahun sekali. Nah, untuk keberadaan Gunung Merapi yang meletus sewaktu-waktu ini menyebabkan ekosistem Taman Nasional Gunung Merapi ini memiliki tingkat kepunahan yang tinggi karena adanya letusan tersebut. Melihat kondisi bagaimana setelah letusan itu, kita mulai dari tahun 1984, di mana pada saat tahun 1984 ini kubah lava Gunung Merapi jebol yang mengakibatkan banjir lahar dingin yang mengarah ke bagian barat daya. Hal itu membuat kerusakan parah di bagian itu dan terlihat seperti tanpa adanya tumbuhan yang hidup di sana. Bisa dilihat pada gambar, terlihat jelas bagian terang dan bagian hijau tersebut
terlihat perbedaannya. Nah, bagian laki-laki itu akibat adanya lahar dingin yang melewati sehingga terjadinya kerusakan vegetasi, dan yang hijau itu masih terdapatnya vegetasi. Bagian terang tersebut karena adanya lahar dingin yang melewati. Untuk tahun-tahun selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Pras. Silakan Mbak Pras. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan analisis mengenai vegetasi Gunung Merapi pada tahun 1991. Dari kurun waktu berapa tahun? Dari tahun 1984 hingga 1991, Gunung Merapi seringkali terjadi letusan, sering mengeluarkan lava. Tetapi tahun 1991, daerah yang merupakan aliran lava tersebut masih berada di kawasan barat daya, dan di daerah tersebut belum terjadi suksesi, sehingga terdapat kerusakan cukup parah. Dapat dilihat di bagian yang kosong tersebut bahwa tumbuhan di daerah tersebut itu kosong karena seringnya lava yang mengarah ke situ. Di tahun 2002, kawasan tersebut juga belum mengalami suksesi karena kawasan di daerah barat daya tadi itu masih terlihat gundul atau kosong. Hal ini disebabkan Gunung Merapi yang sangat aktif mengeluarkan lava, dan lavanya itu masih mengarah ke arah barat daya, sehingga di kawasan tersebut belum mengalami suksesi. Dan dapat dilihat di sini, di daerah-daerah sekitaran Gunung Merapi itu masih hijau, masih rimbun. Tapi dapat dilihat juga di bagian barat daya, sangat jelas ya di sini kelihatan kosong karena lava dari Gunung Merapi yang tumpah ke arah barat daya tersebut. Lanjut di tahun 2011. Sebelumnya saya akan membahas di tahun 2010. Di akhir tahun 2010 pernah terjadi bencana letusan Gunung Merapi yang sangat dahsyat, dan itu mengarah ke bagian tenggara dan selatan, yang mengakibatkan vegetasi di daerah tersebut itu sangat rusak parah. Sebelumnya, kawasan tersebut merupakan kawasan yang rimbun, kawasan yang hijau. Tetapi akibat luapan dari lava Gunung Merapi tersebut membuat kawasan itu gundul dan tidak terdapat tumbuhan apapun. Rumput dan semak yang tumbuh di daerah tersebut hilang karena lava yang menghancurkan daerah tersebut, sehingga kawasan tersebut tampak kosong. Lanjut ke tahun 2016. Dalam kurun waktu sekitar belasan tahun, sekitar 6 tahun, maaf, di sini sudah terdapat suksesi. Ya, walaupun di kurun waktu 6 tahun tersebut, Gunung Merapi tetap mengeluarkan lava, tapi lava yang dikeluarkan itu tidak sampai merusak di kawasan lain di daerah Gunung Merapi. Dapat dilihat di sini bahwa daerah selatan, tenggara, dan bagian barat daya itu sudah mulai menghijau, yang menandakan kawasan tersebut sudah melakukan proses suksesi. Tapi tetap saja di bagian puncak itu belum mengalami suksesi, karena letusan-letusan Gunung Merapi yang mengeluarkan lava keluarnya itu mengarahnya di daerah puncaknya saja. Dapat lihat di gambar ya, bahwa di sekitar Gunung Merapi sudah mulai menghijau, sudah mengalami